Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi. وفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majelis ilmi ini, yang berada di majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kesehatan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang atau seputar anak keturunan. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu anak keturunan itu dipahami sebagai sebuah anugerah ilahi yang harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Tidak semua kita ini diberikan anugerah anak keturunan. Bahkan mohon maaf, orang yang sudah berkeluarga sekalipun tidak jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak keturunan kepadanya. Bahkan kalau kita berbicara sampai kepada jenis kelamin, itu juga kita ini tidak punya semacam kemampuan untuk menentukan anak kita ini berjenis kelamin apa. Itu juga bukan ranah kita, tetapi itu adalah bagian dari anugerah ilahi yang harus kita syukuri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya ya, dalam salah satu ayat, tepatnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 49. Bahkan kemudian kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 50. Dua ayat dalam surat Asy-Syura ini, ayat 49 dan ayat 50 ini menegaskan kita akan apa yang tadi kami sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dua ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak tegaskan bahwasanya kekuasaan Dia ini tanpa batas. Ya. Jangankan untuk menciptakan dan menghadirkan seorang manusia, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah satu-satunya tanpa sekutu menciptakan alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah, ya, kerajaan langit, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala kerajaan bumi. Ya, yakhluqu ma yasha. Allah katakan bahwasanya ketika Dia mencipta apa yang Dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, Allah ini tidak bisa diinterupsi oleh siapapun selainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diinterupsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dikritisi. Ya. Kalau kita membaca potongan ayat ini, yakhluqu ma yasha, apa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta. Tapi bukan berarti kekuasaan tanpa batas yang dimiliki oleh Allah, bukan berarti
Ketika mencipta pun Allah Subhanahu wa taala mencipta dengan sendirinya, dengan apa yang menjadi kehendaknya, bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala berlaku sewenang-wenang, tidak. Nah, itu bedanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan dengan manusia ketika manusia itu diberi amanah kekuasaan. Sering sekali manusia menyalahgunakan, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta, Allah Subhanahu wa taala mencipta sesuatu yang sama sekali tidak mendolimi ciptaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencipta, Allah Subhanahu wa taala mencipta tentunya itu yang berdampak maslahat kebaikan kepada ciptaannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau manusia, sering sekali manusia bikin ini, bikin itu, tapi ya kan kemudaratannya jauh lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ya, manusia diberi kekuasaan, kerap kali manusia ini menyalahgunakan kekuasaan, padahal kekuasaannya itu belum seberapa. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, yang pada ayat ini Allah katakan bahwasanya kekuasaan yang dimilikinya itu mencakup langit dan mencakup bumi. Yahabu liman yasha'u inasa. Ini kalimat ini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita berbicara tentang kelahiran seorang anak dengan berjenis kelamin perempuan, Allah katakan di ayat ini, yahabu liman yasha'u inasa. Allah menganugerahkan lagi-lagi kepada siapa yang Dia kehendaki seorang anak dengan berjenis kelamin perempuan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada siapa yang Dia kehendaki anak dengan jenis kelamin perempuan, Allah Subhanahu wa taala juga di ayat ini berfirman, Dia pun menganugerahi kepada siapa yang Dia kehendaki anak dengan berjenis kelamin laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang, ya, anak dengan yang satu berjenis kelamin laki-laki, yang satu berjenis kelamin perempuan, artinya berpasang-pasangan. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima. Bahkan seperti yang kami katakan tadi di awal, tidak jaminan juga orang yang sudah berkeluarga itu pasti dia akan punya anak keturunan, karena Allah katakan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala jadikan lagi-lagi siapa yang Dia kehendaki, mohon maaf, Aqima dalam artian mandul atau tidak memiliki anak keturunan. Ya. Innahu alimun qadirun. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha kuasa. Ya. Artinya sangat berkuasa sekali Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara dalam konteks kelahiran seorang manusia. Tidak ada satupun manusia yang terlahir di muka bumi ini kecuali kelahirannya itu sepengetahuan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan alimun. Ya. Enggak ada manusia lahir tanpa sepengetahuan Allah, itu enggak ada. Di luar catatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Sebagaimana tidak ada kelahiran seorang manusia di muka bumi ini kecuali itu adalah bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kemudian kita mengklaim, ya, atau manusia mengklaim dengan kecanggihan ilmu pengetahuan yang didapatnya kemudian mengatakan bahwasanya kami sudah berhasil mampu untuk menghadirkan seorang manusia dengan teknologi yang kami miliki. Enggak ada Bapak Ibu sekalian.
Ya. Yang katanya bayi tabung itu kalau nggak ada, mohon maaf, mani, nggak ada bibit, ya kan, nggak mungkin itu bisa. Pertanyaannya, siapa yang bisa menciptakan bibitnya itu? Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya itu di satu ayat dalam Al-Quran juga disinggung itu. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu berkaitan dengan, mohon maaf, mani itu, ya kan, atau bibit ya itu kan, ya. Apakah kalian yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Itu Bapak Ibu sekalian, ya kan. Kalau tidak ada itu, tidak bisa juga itu yang katanya proses bayi tabung itu, ya kan, karena bibitnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, bukan manusia yang menciptakan, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu sekalian, ya, di mana kelahiran seorang anak keturunan, ya, kita ini sepertinya yang hadir di majelis ilmu ini sepertinya di umur yang sudah punya anak keturunan semuanya, bahkan bukan hanya anak, bahkan mungkin artinya cucu. Karena Bapak Ibu sekalian, di seumuran kita yang berada di masjid ini, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita pahami ini ayat Bapak Ibu sekalian, kelahiran seorang anak keturunan itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika ini dipahami sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semestinya, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah ini. Ya. Di antara bentuk kesyukuran kita atas anugerah Allah ini, ya, ketika Allah memberikan anak keturunan, ya, kita asuh dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Kita didik. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, makanya, ya, di satu ayat juga Al-Quran itu mewanti-wanti kita Bapak Ibu sekalian. Takutlah kalian, dengan bahasa yang itu ada kandungan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalian, kalau kalian ini misalnya sudah dianugerahi anak keturunan, kemudian kalian abai anugerah ini, tidak peduli dengan anugerah ini, kalian tinggalkan anak keturunan yang itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian dalam kondisi lemah. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Itu pada potongan ayat 9 dalam surat An-Nisa. Hendaklah takut, ya, mereka orang-orang, ya, kalau saja mereka, ya, orang-orang itu meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, dhi'afan. Ya. Lemah di sini bukan hanya lemah fisik Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ada yang lebih penting, ya, lemah iman. Ya. Lemah agama. Ya. Ini yang jauh lebih penting dibandingkan dengan lemah dari sisi fisik Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk menguatkan dari sisi fisik, ya, beri asupan dengan gizi yang baik untuk memperkuat, ya, anak keturunan dari sisi fisik. Memperkuat keimanan, keagamaannya, pengetahuan keagamaannya, tentunya, ya, dengan mengajarinya, dengan mengarahkannya, dengan mendidiknya sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini, yakni ajaran agama Islam. Jadi kalau orang tua abai, bisanya hanya memproduksi, kemudian dia tidak peduli, itu
maka jangan salahkan. Ada istilahnya itu kalau selama ini ya Bapak Ibu sekalian, kata durhaka itu sering sekali dinisbatkan kepada anak, maka tidak menutup kemungkinan orang tua juga bisa durhaka dalam hal ini ketika dia abai dan tidak peduli dengan anak keturunannya. Lain halnya kalau orang tua itu sudah berupaya, sudah berdoa, kemudian ternyata, mohon maaf, anaknya susah untuk diatur. Itu bukan kesalahan orang tua Bapak Ibu sekalian. Karena manusia itu dia bertanggung jawab semuanya ini atas dirinya masing-masing. Ya, makanya dalam kisah Al-Quran itu ya Bapak Ibu sekalian, dalam kisah Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, itu sampai sekelas nabi itu, ya, sebutlah Nabi Nuh alaihi salam, itu sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, itu Nabi Nuh itu tidak berhasil mengislamkan Kan'an putranya itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu sekelas Nabi Nuh. Ya, jadi kalau kita orang tua ya, misalnya kita sudah berupaya, sudah berikhtiar, sudah berdoa, ternyata kemudian si anak ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya bukan salah kita juga. Yang salah itu kalau kita belum berikhtiar, apalagi tidak pernah mendoakan kebaikan untuk anak keturunan kita. Ya, karena sebutlah dalam hal ini Al-Quran, kalau kita baca tadi ayat 9 dalam surat An-Nisa, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, itu mengisyaratkan pentingnya kita untuk peduli dengan anak keturunan kita. Ya, perhatikan pertumbuhannya, baik itu pertumbuhan secara fisik maupun pertumbuhan secara non fisik. Jangan sampai anak cucu keturunan kita ini mereka lemah. Itu yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 9 dalam surat An-Nisa ini. Ya. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Bapak Ibu sekalian, ya, pembahasan dalam Al-Qur'an seputar keluarga itu sangat banyak sekali. Ya. Penting keluarga itu sebagaimana pentingnya sebuah masyarakat. Ya. Kalau keluarganya tidak baik, maka bisa dipastikan masyarakatnya juga tidak baik. Dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, ya, bahkan ini yang tidak boleh putus untuk dilakukan oleh kita sebagai orang tua untuk kebaikan anak cucu keturunan kita. Itu kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, sampai Al-Quran pun diantaranya itu mengajarkan kepada kita sejumlah doa yang semestinya terus dibaca oleh orang tua untuk kebaikan anak cucu keturunannya. Ya, ada doanya Nabi Ibrahim, ada doanya Nabi Zakaria, bahkan ada doanya ya orang-orang soleh atau yang dibahasakan oleh Al-Quran sebagai ibadur rahman, hamba-hamba Allah zat yang maha pengasih. Doa-doa mereka itu diantaranya itu diabadikan oleh Al-Quran berkaitan dengan anak cucu keturunan. Saya tidak tahu apakah kita selama ini dalam keseharian kita selalu mendoakan anak cucu keturunan kita. Ya, ada doanya Nabi Ibrahim itu, ya, Rabbi habli minas salihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Kalau kita baca, ya Bapak Ibu sekalian, di ayat 100 dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas salihin. Jadi kalau Rabbi habli minas salihin itu ya Tuhanku,
anugerahkanlah aku keturunan dari kalangan orang-orang saleh. Itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Anak yang saleh. Ya. Dia pun memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam keyakinannya ya tidak ada yang bisa menganugerahkan seorang anak kecuali atas kuasa dan atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbi habli minas salihin. Bapak Ibu sekalian, bisa ini kita jadikan sebagai wiridan harian kita ini. Kalau kita berdoa, diantaranya ya berdoalah dengan doa sebagaimana yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Doa yang pendek, tapi ini kan cakupannya ini kan luar biasa. Orang yang soleh, ya Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi pejabat. Tapi kalau doa kita, ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang akan menjadi pejabat di kemudian hari, misalnya, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat mudah, sangat mungkin sekali mengabulkan doa kita. Tapi jangan salahkan Allah ketika misalnya anak cucu keturunan kita yang menjadi pejabat itu kemudian jabatan itu menghancurkannya. Ya. Karena Allah ini kan ya ada dalam Al-Qur'an itu ya manusia yang doanya itu selalu saja dia minta doa itu agar supaya diberi dunia. Allah Subhanahu wa taala beri itu dunia sebagaimana yang dia minta, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan karena yang dia minta itu hanya dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak beri dia bagian untuk nanti akhiratnya. Kan ada kan faminan nasi, ada di antara manusia itu dalam Al-Qur'an itu man yaqulu rabbana atina fid dunya, ya Allah kasih kami dunia. Jadi doanya itu ya Allah kasih dunia, kasih dunia. Ya dunia dengan segala kenikmatannya. Ya Allah kasih dia dunia, fama lahu min akhirati min khalaq. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Karena yang dia minta itu adalah dunia, Allah Subhanahu wa taala kasih dia dunia, ya tidak ada bagian sedikit pun baginya nanti untuk akhiratnya. Sengsara dia untuk waktu yang lama, senang hanya untuk waktu yang sebentar, hanya sebatas di dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau doa juga itu harus hati-hati. Ya kan Bapak Ibu sekalian, ya. Maka kalau bisa sering sekali ya kita ini tambahkan dengan doa kita ketika kita meminta satu permintaan. Ya Allah, kalau memang ini memberikan dan berdampak baik untuk kami, maka beri kami. Tapi kalau ini tidak berdampak baik, jauhkan ini dari kami. Karena kadang-kadang kita ini pengetahuannya ini sering salah. Penilaian kita ini Bapak Ibu sering salah. Apa yang kita anggap baik, hakikatnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui semua yang gaib ini, yang kita anggap sebagai baik dalam ilmu Allah sejatinya itu tidak baik. Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi coba kalau kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim tadi, Rabbi habli minas salihin. Ketika kita minta anak keturunan yang saleh, seorang anak yang saleh itu dimungkinkan untuk dia sebutlah bahkan menjadi seorang raja seperti halnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan raja kan, ya. Tapi pasti soleh karena dia raja dan nabi dalam waktu yang bersamaan. Nggak ada nabi yang nggak soleh, itu nggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya, orang yang soleh itu tidak menutup kemungkinan dia juga kaya raya. Tidak harus menjadi orang soleh itu harus miskin Bapak Ibu sekalian, ya kan? Oh, Nabi Sulaiman kekayaannya itu yang luar biasa. Nabi Sulaiman ya kaya raya, ya. Maka ketika dalam kisah Ratu Saba itu memberikan hadiah
yang itu memang sudah sangat luar biasa, ya, itu tidak dilirik oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman katakan bahwasanya apa yang dianugerahkan Tuhanku kepadaku jauh lebih banyak dibandingkan dengan hadiah yang kalian berikan ini kepadaku. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf, misalnya doa kita juga, ya Allah, ya, jadikan anakku ini sebagai anak yang cantik, anak yang tampan. Nah, jangan salah loh Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak manusia yang juga tergelincir dalam hidup ini, dihinakan dalam hidup ini karena ketampanan dan karena kecantikannya. Tapi kalau doa kita ini, ya Allah berikan anak yang soleh, tidak menutup kemungkinan anak yang soleh juga tampan dari sisi rupa dan fisiknya. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, ya, makanya di sini ya sudah sangat pas, sudah sangat tepat ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa Rabbi habli minas salihin. Sangat beralasan sekali Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dengan doa ini, apalagi setelah dia ya berhijrah dari negeri Irak ke negeri Syam, apalagi setelah dia harus berpisah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dalam kesendiriannya dia berharap ada anak cucu keturunan yang membersamainya. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu apa? Rabbi habli minas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan itu doanya Nabi Ibrahim. Allah anugerahkan Nabi Ibrahim dengan seorang anak yang soleh, bahkan Nabi yang bernama Ismail. Bahkan bukan hanya Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala juga anugerahkan Nabi Ibrahim seorang anak yang lain, anak yang soleh juga sebagaimana Nabi Ismail soleh. Bahkan Nabi juga sebagaimana Nabi Ismail anak pertamanya menjadi seorang Nabi. Anak yang lain yang bernama Ishak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Rabbi habli minas salihin. Termasuk kalau kita membaca ya doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Zakaria itu punya anak yang juga anak yang saleh yang bernama siapa? Yahya. Nah, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Zakaria. Ketika dia berdoa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anak keturunan kepadanya. Walaupun katanya istrinya itu mandul, walaupun Nabi Zakaria sudah memasuki umur ya tua, ya, karena memang dalam sejarahnya ya memang demikian. Istri Nabi Zakaria ini mandul, kemudian Nabi Zakaria juga sudah berumur tua, belum juga dikaruniai seorang anak. Tetapi Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dia yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang menginginkan keturunan itu lahir darinya, tidak ada yang mustahil. Ya, makanya salah satu doa yang diabadikan oleh Al-Quran dari doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Zakaria adalah kalau kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 38 dalam surat Ali Imran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbi habli, ya Allah anugerahkan. Orang sekelas Nabi itu mereka tentunya meminta kepada Allah. Mereka yakin bahwasanya yang menganugerahkan itu bukan dokter, ya kan, bukan siapa-siapa, ya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli min ladunka, ya Tuhan, ya Tuhanku anugerahkanlah aku
min ladunka, dari sisimu ya Tuhan. Karena seperti yang kami katakan tadi, kelahiran seorang manusia itu semuanya terjadi sepengetahuan Allah dan atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang diminta oleh Nabi Zakaria itu adalah anak yang baik. Thayyibah, thayyibah itu yang baik. Ya. Dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau ya Allah ya maha mendengar atas permintaan hambamu ya Allah, termasuk tentunya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dalam hal ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'u ad-du'a. Nah, ini. Kalau yang mohon maaf belum punya keturunan atau belum berkeluarga, tapi sepertinya enggak ada di sini, semuanya sudah berkeluarga, ya kan? Bahkan sudah ya punya banyak cucu, ya nanti kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita, banyak-banyaklah dalam keseharian kita ini berdoa dengan diantaranya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya. Dalam Al-Qur'an itu ya, mungkin pernah kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kisah yang dikisahkan dalam Al-Qur'an itu bukan saja seputar kisah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kisah para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad, sampai doa-doa yang mereka panjatkan itu juga diabadikan dalam Al-Qur'an. Bukan berarti tanpa alasan. Ngapain? Kan nabi kita itu Nabi Muhammad. Kenapa kisah para nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad itu juga banyak dikisahkan dalam Al-Qur'an? Karena itu sebagaimana itu ya Bapak Ibu sekalian berguna, bermanfaat ya untuk mereka dan umat mereka, ini juga berguna dan bermanfaat untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Tuhan yang diminta oleh mereka adalah Tuhan yang sama ketika kita meminta. Agama mereka adalah agama yang sama sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Tuhan kita ya punya hak mutlak berkaitan dengan kelahiran manusia. Itu bukan hanya berlaku untuk zamannya Nabi Muhammad, bukan hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad, bahkan berlaku ini ya dari awal keberadaan manusia. Makanya kenapa sampai kisah Maryam itu diabadikan dalam Al-Qur'an? Bagaimana dia bisa melahirkan seorang anak tanpa suami, itu kisahnya itu diabadikan dalam Al-Qur'an untuk menegaskan bahwasanya kalau Allah berkehendak itu Bapak Ibu sekalian, kelahiran seorang anak itu tidak harus anak itu terlahir dari seorang pasangan, ada suami istri. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, walaupun sudah ada pasangan, gonta-ganti pasangan sekalipun, kalau Allah ini tidak berkehendak, gak akan lahir seorang anak darinya. Tapi coba Maryam, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan kekuasaan yang dimilikinya. Nih, saya bisa melahirkan seorang anak bahkan hanya dari seorang wanita tanpa pasangan. Maka lahirlah itu Nabi Isa alaihi salam dari seorang ibu yang bernama Maryam, Bapak Ibu sekalian. Itu sebenarnya lagi-lagi untuk mempertegas, menguatkan kepada kita bahwasanya urusan kelahiran anak itu adalah hak prerogatif, hak mutlak, hak penuh milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Doa mungkin yang sering kita panjatkan Bapak Ibu sekalian. Rabbana hablana, itu kan sering ya kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, itu juga bagian dari doanya orang soleh yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ibadur Rahman, ayat-ayat sebelumnya itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, terus sampai kemudian di antara doa yang mereka panjatkan ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu adalah apa? Hamba-hamba Allah zat yang maha pengasih. Jadi kalau kata hamba itu dinisbatkan kepada Allah, itu menunjukkan bahwasanya hamba itu memang memiliki kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Khaliknya, penciptanya. Ya, di antara doa orang-orang soleh, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Qur'an, ya doa yang sering kita panjatkan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa kita baca di ayat 74 dalam surat Al-Furqan. Ya. Rabbana hablana, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami ya dari pasangan kami ini, dari anak keturunan kami ini, qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Yang menyenangkan hati, yang menyenangkan pandangan, yang menyenangkan penglihatan. Enak dilihat anak keturunan kita ini. Pasangan kita juga enak dilihat, ya. Enak dilihat karena ketakwaan yang dimilikinya. Makanya ya, kemudian ya di doa ini juga kita bisa baca waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya itu apa? Contoh yang ditiru, yang diikuti bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kalau kita cermati ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada itu orang-orang soleh, bahkan sekelas Nabi, ketika mereka berdoa untuk anak keturunannya itu nggak ada yang berdoa ya Allah jadikan anak keturunan kami kaya raya, nggak ada itu, ya kan? Ya Allah jadikan nanti anak keturunan kami sebagai seorang pejabat tinggi, nggak ada itu. Ya Allah jadikan anak cucu keturunan kami nanti berparas tampan, berparas cantik, nggak ada itu. Tapi yang lebih penting dan yang lebih ditekankan dari yang diminta oleh orang-orang saleh termasuk para nabi untuk anak keturunannya adalah agar supaya anak keturunannya itu adalah anak keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Agar supaya anak keturunannya itu adalah anak keturunan yang baik tentunya di mata Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Agar supaya anak keturunannya itu adalah anak keturunan yang bertakwa. Karena apa? Kemuliaan kan, standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kan ya ketakwaan itulah. Makanya doa yang mereka panjatkan juga Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya ya memiliki pasangan yang saleh, yang baik, yang bertakwa, yang enak dilihat. Memiliki anak keturunan yang soleh, yang baik, yang bertakwa, yang enak dilihat itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Dan kita memang
Diperintahkan oleh agama kita bagaimana untuk kita bisa ada kontribusi untuk bisa menghadirkan anak keturunan yang tadi, yang soleh, yang baik dan yang bertakwa itu. Ya. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian kita ini hitung-hitungan dengan anak keturunan kita ini, jangan pernah. Ya. Saya sudah kasih kamu ini, kasih kamu itu, kemudian berharap imbalan, balasan. Jangan pernah kita ini jadi orang tua, Bapak Ibu sekalian. Ya. Berupaya untuk menjadikan anak keturunan itu menjadi anak keturunan yang soleh. Itu adalah sebuah investasi luar biasa yang dilakukan oleh orang tua. Dan sebuah investasi yang tidak akan merugi Bapak Ibu sekalian. Keuntungan yang didapat pun ketika investasi kita itu dalam bentuk anak yang saleh Bapak Ibu sekalian. Keuntungannya itu bukan hanya saat kita ini masih hidup di dunia. Bahkan ini akan terus berlanjut sampai ketika kita ini sudah meninggal. Jadi kalau kita berbicara ilmu hitung, ilmu materi, Bapak Ibu sekalian, ya, rugi untung investasi. Orang berinvestasi itu kan bisa untung bisa rugi. Kalaupun untung ya paling sebatas investasi dalam bentuk materi itu ya di dunia, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada keuntungan yang kita dapatkan dari investasi kita itu dalam bentuk materi itu yang bisa kita bawa ya setelah kematian kita. Tapi tidak dengan ketika investasi itu dalam bentuk anak saleh. Dia akan terus memberikan manfaat kepada kita, paling tidak dengan doa-doa yang dia panjatkan untuk kita setelah kematian kita. Kalau orang soleh kan selalu mendoakan orang tuanya, selalu mendoakan guru-gurunya. Bahkan yang didoakan itu termasuk orang-orang yang beriman walaupun dia tidak mengenalnya. Kan ada hadis kan yang sering kita dengar, mungkin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza matal insanu itu, kalau manusia meninggal, ya kan? In qata'a amaluhu illa min thalathatin, putus amal perbuatannya kecuali ya 3 perkara itu. Illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Itu ya, sedekah jariyah, pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kematian kita. Ilmu yang kita ajarkan, kita bagi dengan sesama, tentunya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bisa menghantarkan seseorang untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pahalanya itu terus mengalir bahkan sampai setelah kematiannya. Dan yang ketiga, anak soleh. Anak soleh itu investasi yang luar biasa. Nah, maka jangan pernah kita abai dengan anak keturunan kita. Terus kita berupaya untuk kebaikan anak keturunan kita. Di samping juga jangan pernah putus kita ini mendoakan kebaikan untuk anak cucu keturunan kita. Ketika mereka anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, maka sesungguhnya itu adalah investasi yang luar biasa yang akan berdampak kepada bukan saja keselamatan, kebahagiaan anak soleh tersebut, bahkan keselamatan, kebahagiaan kita orang tuanya. Ini semua kita lakukan karena ini adalah bagian dari wujud ya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan anak keturunan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Saya persilahkan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mungkin kaitan dengan anak keturunan yang jadi yang lebih luas lagi
kan mungkin untuk pihak keluarga saja.